warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Syekh Sholeh bin Umar As-Samaroni atau Kiai Sholeh Darat yang menulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita sudah berbicara tentang ayat ke-17 ya. Perumpamaan itu ya, perumpamaan orang munafik. Sekarang melanjutkan dengan ayat ke-18. Tapi pengantarnya moko tatkalane ana sifate wong kang patang werna iku ora miturut dawuhe pangerane ing hale wis ngrungu dawuh lan padha ngucap lisane ing hale ora cocok ing dalem atine lan padha bisa ningali pira-pira dalail tauhid ing hale ora ana padha bisa ngalap ibarat, maka dadi ngendika Allah Subhanahu wa taala mertelaaken sifate wong iku kabeh. Ya, ketika sifat 4 orang itu ya, 4 orang yang kemarin yang disebutkan yang sudah menyatakan sanggup, menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya, tapi sampai ketika di alam dzurriyah, lalu ketika sampai ke dunia, ketika lahir lupa. Lalu yang kedua sudah mengatakan amanna billah, tapi nyatanya tidak beriman. Lalu yang ketiga sudah menyatakan Islam, tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban. Lalu yang keempat mengetahui hukum-hukum, mengetahui ilmu syariat, tapi tidak melaksanakannya. Jadi 4 orang itu karena apa yang dikatakan atau apa yang dijanjikan tidak cocok dengan apa yang dilaksanakan, maka lalu Allah memberikan ayat ini menjelaskan sifat dari orang itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Utawi sifate wong iku kabeh iku padha budheg pangrungune, ora bisa ngrungokaken barang kang hak. Jadi sifat orang itu semua itu tuli pendengarannya, tidak bisa mendengarkan barang yang hak, barang yang benar. Lan malih padha picak paningale, ora ana padha bisa ningali ing dalail tauhid, lan ora ana padha bisa ngalap pituduh ingkang bener. Juga mata mereka atau penglihatan mereka itu buta, tidak bisa melihat tanda-tanda keesaan Tuhan dan tidak bisa mengambil petunjuk yang benar. Mongko iya wong iku kabeh ora ana padha gelem bali marang huda kelawan ninggal dolalah, balik padha iya ketungkul nglakoni dolalah tinggal huda. Nah, orang seperti itu tidak mau kembali kepada petunjuk dengan meninggalkan dolalah, tapi sebaliknya malah terus-menerus dalam kesesatan meninggalkan petunjuknya. Mongko utawi wong iku kabeh iku ora ana padha gelem tinggal ing dolalah, balik padha ketungkul nglakoni dolalah. Jadi orang itu ya terus tidak mau meninggalkan kesesatan, tapi malah menghabiskan waktunya di dalam kesesatan. Yakni setuhune wong iku kabeh sarehne ora ana padha bisa ngucap
kelawan hak lan ora padha bisa ningali kelawan barang kang hak lan ora ana padha bisa ngrungokaken barang kang hak moko dadi ing ngarani subhanallah wa ta'ala ing wong iku kabeh den arani wong bisu lesane lan wong budhek pangrungune lan non picak paningale. Ya, maksudnya adalah bahwa orang itu atau orang-orang itu karena tidak bisa mengatakan yang benar dan tidak bisa melihat barang atau perkara yang benar, tidak bisa mendengarkan apa yang hak, apa yang benar, maka oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disebut dengan bisu lisannya, tuli pendengarannya, dan buta penglihatannya. Tegese pangucape kang bener ora bisa, lan pangrungune iya ora ana, lan paningale ora ana. Maksudnya adalah bahwa ucapan yang benar itu tidak bisa mengucapkan yang benar. Dan pendengarannya juga tidak bisa mendengarkan yang benar, serta penglihatannya demikian juga. Anapun pangucap zahir lan pangrungu paningal kang zahir, mongko iya ana sempurna tetapi ora den wilang-wilang. Ya, ucapannya yang dengan lisan yang zahir atau pendengaran dan penglihatannya yang lahiriah itu memang ada sempurna, tetapi itu tidak diperhitungkan, itu tidak dianggap. Nah, itu tidak direken gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada bentuk kita, pada gambar bentuk lahiriah kita, tetapi melihat kepada hati kita. Krana subhanahu wa ta'ala gawe anak Adam kelawan den paringi hawasul khams lan den paringi gauta kang sampurna iku ora kok amung piranti ginawe golek mangan nginum wae ora. Karena Allah menciptakan manusia dengan panca indera, dengan anggota badan yang sempurna, itu bukan untuk mencari makan dan minum. Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu hanya aku ciptakan, atau jin dan manusia itu hanya aku ciptakan untuk mengabdi kepadaku. Jadi bukan hanya untuk makan dan minum, ada misi yang harus dijalankan. Makna al-isyari ing dalam iki rong ayat aweh isyarat marang tingkai ba'dul muridin kang kelawan bidayah bagus serta ahwale lan khuluke kang padha bagus. Ya, ayat dua ayat yang sebelumnya itu memberikan memberikan isyarat, memberikan isyarat atau tanda mungkin begitu, bahwa orang yang murid, orang yang memulai jalan sufi, jalan mistisisme, itu ada yang di awalnya itu bagus, ya. Perlakuannya di awalnya itu bagus. Mongko podo amrih suhbah kelawan Syekhul Mursyidin al-Kamilin, ya, karena mereka bergaul dengan Syekh Mursyid, ya. Syekh Mursyid itu guru yang memberi petunjuk, al-Kamilin yang sempurna. Mongko nuli mulazamah kelawan khidmah lan kelawan kholwah lan mengu saking makhluk lan mengu saking dunya. Ya, karena itu lalu dia terus-menerus berkhidmat dengan cara menyepi dan berpaling dari makhluk dan berpaling dari kehidupan dunia. Mongko nuli hasil mencorong atine lan padang gautane kabeh lan padang ruwe kelawan ningali jamalul haq kelawan zauk lan wujd
moko nuli rumangsa aman saking makrullah lan makrun nafs, lan rumangsa aman saking nafsune hawa lan setan. Nah, maka kemudian orang itu orang yang mulai perjalanan mistiknya dengan mengikuti guru itu, lalu hatinya menjadi bersinar gitu ya, cemerlang, dan badannya menjadi terang, rohnya juga begitu, karena melihat Allah, melihat al-haq dengan dzauq, dengan perasaan, dan wujd dengan hati atau kerinduan, hati yang menyebabkan rindu. Karena itu lalu dia merasa aman dari cobaan Allah dan dari cobaannya nafsu, serta merasa aman dari nafsu hawanya setan, nafsu hawanya sendiri serta setan. Mongko ambale akan subhanahu wa ta'ala wong iku bali marang asali tabi'ah insaniyah. Nah, maka kemudian karena dia sudah merasa aman, Allah justru membalikan dia kepada tabiat asli manusia. Mongko nuli condong marang donya lan marang derajat donya, lan rumangsa ora dadi apa sebab aku wis arifin kamilin. Lalu setelah itu sudah merasa aman tadi, nah ini godaan dari orang yang mengikuti jalan sufi, tidak boleh merasa aman sekalipun. Karena itu maka lalu orang itu condong kepada dunia dan kepada derajatnya dunia, ya, merasa tidak apa-apalah kalau sekarang karena sudah lulus, mungkin begitu. Sebab aku was arifin kamilin, sebab saya sudah menjadi orang yang sampai ke tingkat makrifat yang sempurna. Mongko balik atine dadi peteng lan dadi putus taline wusul. Nah, karena dia sudah merasa aman tadi, lalu hatinya menjadi gelap dan putuslah tali wusul. Itu istilah tasawuf. Usul itu artinya sudah bertemu dengan Allah, ya. Nah, kalau orang merasa sudah sampai ke tingkat yang dicita-citakan, itu lalu lupa. Mongko dadi balik awit hasanul khalq dadi bisuil khulq, awit qanaah dadi tamaa, awit zahid dadi raghib fid dunya, awit tawakal ilallah dadi hirs ila dunya lan tama' linnas wal iyadu billah. Maka dia lalu kembali lagi yang tadinya sudah hasanul khulq, sudah berperilaku bagus, lalu menjadi jelek perilakunya. Tadinya sudah menerima qanaah, ya, legowo istilah sekarang, ya, legowo, tapi lalu menjadi tamak, menjadi loba. Tadinya sudah menyingkir dari dunia, lalu menjadi cinta dunia. Tadinya sudah tawakal kepada Allah, lalu sekarang menjadi menginginkan kehidupan dunia dan tamak kepada manusia. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal semacam itu. Qala ta'ala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Lalu menjadi kelihatan dari Allah apa yang tidak mereka kira-kira sebelumnya. Ini lalu saya teringat pada pertanyaan yang sebelumnya dari siapa? Saudara Sudarmo kalau tidak salah, tentang perkataan Imam Ghazali bahwa semua ulama, semua orang alim itu adalah mati kecuali yang beramal. Lalu orang yang beramal itu dianggap mati juga kecuali orang yang ikhlas. Tapi lalu dikatakan orang yang ikhlas pun itu dalam bahaya besar, atau dalam perkataan lain bukan dari Al-Ghazali, dalam bahaya yang terus-menerus. Yani bahwa orang yang ikhlas pun tidak aman. Artinya tidak boleh merasa sekali selesai, sekali sudah mencapai keikhlasan lalu selesai. Harus dipertahankan terus-menerus.
Moko iku artine falamma ado asma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Itulah arti dari kata setelah apinya menyala menerangi yang di sekitarnya, maka lalu Allah mengambil cahayanya dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ini kembali kepada ayat yang sebelumnya yang sudah kita bicarakan kemarin. Monggo dadi budek picek bisu ora pisan-pisan ngrungu lan ora pisan-pisan bisa ngucap lan ora pisan-pisan bisa ningali, maka orang itu lalu jadi tuli, buta, bisu, dan sama sekali tidak bisa mendengar, sama sekali tidak bisa berucap, dan sama sekali tidak bisa melihat. Fahum la yarji'un. Jadi mereka tidak bisa kembali kepada keadaan sebelumnya. Ora bisa bali malih marang hadratul quds. Orang, mereka tidak bisa kembali lagi ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Lan ora bisa bali marang hadratul insan, ya ora kembali kepada kehadirat manusia yang wajar juga tidak bisa. Balik moko dadi loro atine sebab mituruti syahwat lan nuhoni dunyane lan nyampurnaaken ladzatud dunya. Ya, melainkan bahwa orang itu lalu jadi hatinya sakit karena mengikuti syahwat dan setia kepada kehidupan dunia serta menikmati kelezatan dunia sampai sampai tuntas, mungkin begitu. Lan ora bisa waras-waras ruwe saking larane mongko nuli temurun tombo mil hakimil alim. Maka rohnya tidak bisa sehat, tidak bisa sembuh dari sakitnya. Karena itulah lalu datang dari Allah obat untuk orang seperti itu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran hal yang merupakan obat dan kasih sayang bagi orang mukmin. Ya, ini ada orang yang khilaf, ya, ada perbedaan pendapat. Apakah maksudnya itu seluruh Al-Quran itu obat atau di dalam Al-Quran itu ada obat? Mongko den tampani iki tombo marang mukminin kang golek tombo lan kang rumangsa lara. Nah, Quran sebagai obat itu diterima oleh orang mukmin yang mencari obat dan merasa sakit. Lan nolak marang iki tombo mukminin kang loro sabab rajane syahwat. Nah, sebab rejane syahwat lan rejane hawa sabab ora rumangsa loro. Sedangkan mukminin yang lain itu menolak obat itu karena mungkin rajanya sebetulnya, rajanya lah benar. Jadi karena rajanya itu adalah syahwat atau yang diikutinya adalah syahwat dan hawa nafsu, sebab tidak merasa sakit. Mongko dadi ora trimo tombo sabab rumangsa wong wis ngarif kamil ora lara lan ora ana hawa. Nah, jadi orang itu tidak menerima obat karena merasa bahwa dirinya sudah menjadi sampai ke tingkat makrifat yang sempurna dan tidak sakit gitu. Tidak pula merasa terbawa oleh nafsu, oleh hawa nafs. Ya. Hawa nafs wis tawar marang ngarifin kang kamilin, ya, merasa bahwa hawa nafsu itu sudah tidak punya pengaruh lagi pada orang-orang yang arifin kamil, orang yang sampai tingkat ma'rifat yang sempurna. Padahal tidak demikian. Monggo dadi ora bisa bali marang tingkah hadratul quds sabab zolimin dewe. Maka orang seperti itu tidak bisa kembali kepada hadratul quds, ke hadirat Allah yang Maha Kudus, karena zolimnya sendiri, karena dia salah menilai dirinya sendiri.
Qala ta'ala wala yazidudz zalimina illa khasara. Allah tidak menambahkan kepada orang yang zalim kecuali rugi. Mongko ikulah artine summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Maka itulah artinya ayat summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Ya. Mongko tatkalane wis sempurna subhanahu wa ta'ala oleh mertelaaken sifate munafikin kelawan kang wis tinutur, mongko kersa subhanahu wa ta'ala mertelaaken pertingkahe munafikin kelawan den serupaaken wong kang kesokan udan saking langit supaya dadi luwih terang marang mukhatab. Ya, setelah selesai menyebutkan itu sifat orang munafik tadi dengan apa yang sudah disebutkan, maka Allah lalu menjelaskan bagaimana tingkah laku dari orang munafik itu dengan diserupakan dengan orang yang terguyur hujan dari langit, agar perumpamaan ini membuat terang orang yang diajak bicara dan kepada orang yang mendengar. Mongko dadi ngendika subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah berfirman, au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Utawi sifat munafikin lan misale munafikin iku kaya wong kang tampa nampani udan saking langit. Perumpamaan orang munafik itu adalah seperti orang yang diguyur hujan dari langit. Ing dalem jerone temurune udan iku pira-pira peteng kang banget lan peteng kang kandel, lan malih ing jerone temurune udan iku bareng pira-pira gluduk lan kilat. Ya. Di dalam hujan yang turun itu terdapat kegelapan yang banyak, yang tebal, dan juga ada halilintar dan kilat. Ya. Moko nalikane mengkono moko podo andadekaken wong iku kabeh ing drijine panuduh lan padha nyumpelaken wong iku kabeh ing drijine ing dalem bolongane kupinge. Ya. Maka karena ada kilat, ada geledek tadi, lalu orang yang terkena hujan itu perumpamaannya lalu memasukkan ujung jarinya ke telinga. Kang arah wedi ngrungu suarane bledek krana arah wedi mati lamun ngrungu bledek, karena agar tidak mendengarkan suara geledek karena takut mati kalau mendengarkannya. Utawi subhanahu wa ta'ala iku wis ngelmoni kelawan ngelmu azali yen setuhune wong iku kabeh kapesthi kafirin, mulane ora ana padha gelem ngrungokaken gluduk lan bledek. Ya, sesungguhnya Allah sudah tahu dengan ilmu yang azal, yang tanpa awal ya, bahwa orang seperti itu akan sudah dipasti menjadi kafir. Maka orang itu lalu tidak mau mendengarkan apa yang diumpamakan dengan halilintar dan petir itu. Yani ing dalem iki ayat ana rong werna maknane, suwiji makna kelawan tasbih murakabat, artine ten serupaaken zate munafikin lan tingkah polahe munafikin kang ya ini tulisannya cocoka, bisa dibaca cecek, bisa cocok ya, tapi sama artinya. Ing dalem azale cecek, ing dalem azale kaya awai kumpulan marang mukminin kelawan salat lan berjamaah lan Jumat den serupaaken kelawan udan saking langit. Di dalam ayat ini ada dua makna. Pertama adalah tasbih murakkab namanya ya, perumpamaan yang murakkab itu yang kompleks, mungkin begitu. Artinya adalah bahwa zat atau diri orang munafik itu dan tingkah lakunya
yang sudah cocok dalam azali itu, seperti bahwa mereka itu berkumpul dengan orang mukmin ya waktu sholat berjamaah atau sholat Jumat, dan diserupakan dengan hujan dari langit. Utawi pangucape munafikin amanna billahi wal yaumil akhir in hali saat teman-teman ora iman, kelakuannya munafikin kelawan oleh khidak marang Rasulullah lan marang mukminin ikutin serupa akan udan kang kanthi banget lan kanthi bledek gluduk lan kilat krana setuhune udan iku manfaat ningali zate udan. Tetapi nalikane udan kebarengan peteng lan bledek gluduk lan kilat mongko dadi madoroti marang wong iku ya. Jadi ucapan orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya tidak beriman, atau kelakuan mereka menipu Rasulullah dan orang mukmin, itu diserupakan dengan hujan, dengan gelap yang sangat, dan dengan petir serta geledek dan kilat. Karena sesungguhnya hujan itu dilihat dari hujannya sendiri, hujan per se itu manfaat ya. Tetapi ketika disertai dengan gelap, dengan geledek, dengan petir dan kilat, maka itu membuat madorot bagi orang yang terkena hujan. Utawi tingkah pulai munafikin nalikane awor kumpulan mukminin mongko iya cara mukminin kelawan kumpul salat berjamaah utawa liyane. Nah, orang munafik itu ketika berkumpul dengan orang mukmin ya mengikuti cara orang mukmin ya, yang ketika berkumpul berjamaah atau lainnya. Nalikane kumpulan kafirin iya cara kafirin, kalau kumpul dengan orang kafir ya caranya orang kafir. Iku tingkah den serupaaken kelawan oleh padha nyumpeli kupinge munafik kabeh krana kuwatir mati pangupa jiwane yen ora mangkono kelakuane. Nah, itu tingkah lakunya orang munafik yang seperti itu diserupakan dengan jari yang dipakai untuk menutup pendengaran. Nah, karena khawatir kalau penghasilannya atau kalau mata pencahariannya itu hilang kalau tidak melakukan itu dengan orang kafir ya ikut kafir, dengan orang mukmin ya ikut mukmin. Monggo dadi ora mukmin lan ora kafir, jadi orang itu lalu bukan mukmin bukan kafir. Monggo dadi urip pangupa jiwane, karena itu lalu dia mendapatkan mata pencahariannya. Ing hale Allah Subhanahu wa taala wis ngelmoni ing dalam azali yen dheweke iku kafir ora pisan-pisan bisa manfaat oleh kumpulan mukminin. Padahal Allah sudah tahu sejak zaman azali bahwa orang itu memang akan kafir, sama sekali tidak bermanfaat kumpulnya dengan orang mukmin. Ikulah artine wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang kafir. Kok akeh banget ya. Mongko utawi bingung munafik kabeh lan bodhone munafik kabeh iku moko den serupaaken kelawan nekani barang kang cocok nafsune lan padha tinggal ing barang kang ora cocok nafsune. Nah, bingungnya orang munafik itu atau bodohnya mereka itu karena itu diserupakan dengan orang yang mendatangi barang yang cocok dengan nafsunya dan meninggalkan barang yang tidak cocok. Ikulah artinya kullama ado alahum syaufi baida adlama alaihim qamu. Itulah makna dari ayat kalau pas apinya menyala maka mereka berjalan, tapi kalau sudah gelap mereka berhenti. Sertane mangkono padha kuwatir munafik yen to den samar paningale mongko dadi nindakaken kelawan tindak kang samar sekira-kira ora konangan mukminin ya. Dan juga orang-orang itu khawatir kalau menjadi samar penglihatannya, maka jadi mereka itu bertindak yang samar sehingga orang-orang mukmin tidak
melihatnya. Ya, saya kira sampai di sini ini baru makna yang pertama dari tadi auqasoyibim minas samai. Nah, ini agak panjang, jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti malam Sabtu ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.